Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dulu ya biar kita semakin semangat. Oke, jangan lupa juga diklik loncengnya ya. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang lagi-lagi kisah nyata yang dialami oleh seseorang dan ini berupa sebuah komentar-komentar ya guys. Nah, nanti kita akan seperti biasa juga ya guys, kita akan tampilkan di layar komentar-komentar tersebut supaya kita bisa baca bersama sambil mendengarkan ya guys. Dan ini cerita mengenai tentang pengalaman seseorang dia ketika berjalan di sebuah hutan ya alias alas roban ataupun alas-alas lainnya guys ya. Nah, langsung aja kita ke ceritanya gimana tanpa panjang dan lama-lama. Langsung aja guys. Cekidot. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya guys. Yang pertama ini adalah pengalaman dari seseorang, ini kita bacakan langsung ya guys. Dulu pernah waktu zaman masih awal-awal SMP ya, pas liburan dan kebetulan ada acara keluarga guys, gitu katanya. Saya dari kampung mau ke Bekasi, satu keluarga naik mobil pribadi katanya guys. Nah, kalian bisa bayangin lah tuh ya. Yang kebetulan yang nyupir tuh om saya sendiri. Jadi di dalam mobil itu tuh keluarga-keluarganya aja guys, nggak bawa-bawa sopir pribadi atau sopir apapun selain daripada keluarga ya guys. Atau adik mama saya dan temennya om saya. Oh, tapi ada juga nih guys, salah satunya yang bukan keluarganya ya. Jadi temen omnya guys. Jadi buat temen nyetir lah ya, biar nggak terlalu ngantuk di jalan kan. Lewat alas roban. Nah, seperti yang kita tadi bahas, kita mau ngebahas tentang alas hutan, tapi ini hutan roban ya guys. Tapi nanti kalau memang ada, kita nanti tampilin juga yang kalau memang dia bukan roban ya guys ya. Oke, kita baca lanjut lagi ya guys. Jalur tengah yang katanya paling angker katanya. Wah. Dan suasana mistisnya paling terasa kata om saya guys. Dan temennya. Nah, itu ya kata omnya dan temennya tuh. Kebetulan saya waktu itu duduk di belakang bangku sopir om saya. Itu, saya inget waktu itu mobil kami sampai di alas roban, itu udah malam-malam. Saya inget kayaknya sekitaran jam 11 hampir jam 12-an lah, kata dia gitu guys. Sambil main HP, tapi kuping fokus sama percakapan om saya dan temennya tentang alas roban itu. Oh, jadi ceritanya guys, dia ini tahu kenapa omnya itu bilang kalau alas roban ini adalah tempat yang terangker itu guys. Itu karena dia duduk pas di belakang sopir atau belakang omnya itu dan denger percakapannya omnya bilang sampaikan seperti itu guys. Wah, ngeri sih ya, serem sih ya. Kita lanjut ya guys ya. Nah, kebetulan waktu itu semua keluarga saya, mama, bapak, dan yang lainnya saya lihat sudah pada tidur. Karena suasananya juga hening tanpa adanya percakapan kecuali om saya dan temennya itu. Saya yang tadinya lagi asik main HP sendiri, tapi kuping fokusnya ke percakapan om dan temennya. Wah, berarti dia sambil main HP sambil nguping nih guys ceritanya. Mungkin karena hening juga jadi terdengar jelas ya. Karena kan kebetulan itu sepi gitu suasananya kan guys. Akhirnya saya fokus mendengar mereka bercerita guys. Nah ini kita dengerin, kita baca lagi nih. Nah gini. Nah nih, karena saya denger sepertinya asik dan menarik waktu itu, saya cuman diem aja tanpa sepatah kata pun dan fokus mendengar mereka bercerita guys. Tapi mata saya tertarik buat ngeliat dan mengamati pinggiran jalan itu karena kebetulan saya juga duduk mepet dengan jendela guys. Jadi dia sambil dengerin itu sambil dia menatap ke jalan ya guys. Itu suasananya malam ya guys. Karena dia nempel ke jendela tuh, jadi dia sambil melihat pandangan-pandangan di luar daripada mobil tersebut ya guys. Nah waktu itu entah daerah mana, intinya kata om saya kita tuh udah di tengah-tengah alas roban itu. Wah, jalan sepi banget, agak gerimis. Saya yang mengamati keluar dari balik kaca mobil, emang beneran sepi banget tanpa ada papasan mobil satupun waktu itu guys. Wah, udahlah sepi, tengah malam dan ada hujannya guys, jadi kan makin mendukung tuh ya suasana mistisnya nggak sih guys. Nah selang beberapa menit itu saya denger tuh ada suara motor di belakang dan ya suara knalpotnya jelas banget, itu motor metik pakai knalpot rancing lah atau kita kenal sekarang berber.
tapi suaranya kayak padet gitulah. Gua dengerin motornya makin deket di belakang mobil. Oh, jadi dia ngelihat ada suara motor dan dia dengerin, terus dia belum sempet nengok nih guys, masih kayak ngedengerin ini kayaknya suara motor nih di belakang mobil gue gitu kan, dia mikir gitu guys. Dan ya tiba-tiba saya lihat ke belakang ada satu motor Matic, sekilas kayak motor Scoopy lama gitulah bentuknya. Dan lampu motornya warna kuning khas motor keluaran dulu, pas lampu LED belum familiar banget. Motor Scoopy tapi kayak motor, tapi lampunya kayak motor zaman dulu guys. Jadi akhirnya ketika dia dengerin, dia memutuskan untuk balik ke belakang untuk ngeliat ya. Dan bener aja ada tuh motor guys ternyata. Wah, apa nih ya? Ada apa nih dengan motor ya guys? Lihat lampu motornya redup banget dan saya inget mobil kami melaju juga nggak terlalu kenceng. Dan motor itu sekitaran 10 menitan ngebuntutin mobil kami. Tapi om saya sama temennya itu bicara, saya denger nih dia ngomong, gila nih orang malam-malam sendiri lewat jalan sini, nggak takut apa ya? Pakai bahasa ngapak. Jadi omnya ini juga ternyata ngelihat guys, di belakangnya itu ada motor, dan omnya ini sama temennya nyeletuk kayak gitu guys, ngomong kalau ini motor nggak takut apa ya di tengah malam kayak gini sendirian dan jalannya lambat. Kebetulan mobil mereka juga lambat guys, kenapa nih motor ya, dan ngerasa dibuntutin gitu mereka. Jadi sambil ngobrol ngomongin pengendara motor di belakang. Hahaha. Saya sih nggak lihat wajah jelasnya, tapi saya lihat kayak hitam gitu karena jalan gelap dan kurang jelas juga. Saya lihat dia ngebuntutin beberapa menit, dia nyalip. Nah, kejanggalan itu terjadi guys. Nah, kejanggalan apa nih ya guys? Jadi dia sempet nggak lihat ya guys, wajahnya gelap gitu katanya guys. Dan akhirnya setelah beberapa menit dan motor itu akhirnya nyalip dia. Disitulah letak kejanggalannya guys. Kita dengerin lagi dan kita baca lagi ya guys. Pas saya denger tuh dia kayak mau nyalip gitu, karena sekilas di kuping tuh kedenger lah suara motor knalpot rancing gitu nyalip mobil. Tau lah ya kayak apa kalau kita di dalam mobil. Ya lah, kalau kalian kan pasti pernah gak sih kalian dengerin motor rancing gitu kan di belakang kendaraan kita, terus dia mau nyalip, kita pasti sadar dong ini ada kendaraan yang mau nyalip gitu kan guys. Nah anehnya tiba-tiba suara motor itu hilang. Saya juga nggak ngeh dan saya lihat juga dia nggak ada lagi di belakang mobil. Om saya pun waktu itu kaget dan keinget langsung selang beberapa menit guys, hilang tiba-tiba guys. Mereka tuh tadinya nggak ngeh jadi sadar gitu kan ya guys. Sebelum suara motornya hilang, ya dia sempet denger suara kayak lagi mau nyalip mobil kami. Itu dia bilang gini, omnya nih guys ya, sama kawannya nih ngomong, loh motor yang tadi kok nggak kelihatan ya, padahal tadi nyalip kita loh. Nah posisi om saya ngomong itu sebelum sampai 2 menit sebelum suara motor itu hilang loh. Nah kan guys, padahal saya juga di belakang om saya juga denger jelas percakapan mereka, dan saya pun melihat dan mendengar jelas motor itu ada tadinya hilang gitu guys. Harusnya kan kalau kita kan namanya juga ya guys, mobil itu kan kita pakai senter dong kan, harusnya ada lampu nih mobil kan, jadi kan harusnya kelihatan dong depannya. Kalau itu ada orang di depannya, kebetulan kan pinggir jalannya pasti nggak ada dong, namanya alas ya guys, jadi pinggir kiri kanan nggak akan ada jalan kalau seandainya tuh motor mengkol. Tapi ini enggak, harusnya dia nyalip tuh mobil itu kelihatan depannya, tapi ini nggak kelihatan guys katanya. Dan saya pun melihat dan mendengar jelas motor itu ada tadinya guys. Nah jadi nggak cuma satu omnya atau salah satu dari mereka lah saksinya, itu mereka bertiga saksinya, dan mereka juga sama-sama lihat kalau motor itu nggak ada guys. Setelah keanehan itu, suasana makin terasa mistis. Dan om saya muter lagu-lagu sholawatan guys, langsung dong mereka mencekam nih, berasa mencekam, apa nih yang harus dilakuin, udah dengerin sholawatan aja gitu kan ya guys, untuk menghilangkan rasa panik dan was-was juga kan guys, mungkin gitu ya kali ya guys ya. Aduh, sepanjang perjalanan di alas Roban itu sambil gambar emot ketawa, jadi antara serem mengingat itu kembali tuh sambil lucu juga ya gitu kan, panik saat itu tapi ketika mereka mengenang kok jadi lucu gitu ya guys. Itu juga cerita pengalaman saya waktu lewat alas Roban. Allahu alam ya, tapi kejadian itu benar-benar nyata. Saya lihat bersama om saya dan temennya itu. Sebenarnya masih panjang ceritanya, tapi
ya sekian aja ya karena capek ngetiknya katanya guys. Nah kayak gitu ya guys, salah satu cerita daripada seseorang yang mengalami kejadian mistis ketika dia berada di hutan alas roban ya guys. Nah ini salah satu video atau cerita nyata yang dialami oleh salah satu orang yang berkomentar ya guys ya. Nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya tentang pengalaman-pengalaman orang di alas alias di hutan roban ataupun di hutan manapun ketika mereka melewati hutan tersebut ya guys. Nah ini salah satu videonya. Tunggu video-video selanjutnya guys ya, pengalaman-pengalaman selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong komentar ataupun like ya guys. Dan kalau kalian juga punya cerita-cerita mistis, horor atau pengalaman apapun, bagiin aja guys ya, nggak usah ragu. Kalau kita sempet bakal kita bahas juga di video-video ini, oke? Oke kalau gitu terima kasih ya udah mendengarkan video kita ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.